sore, selamat malam, selamat pagi ke asisten kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan proyek kami. Sebelum itu kami perkenalkan, nama saya Laudi Petra Wibawa dengan NIM 6744140. Saya Santi Desa Gumes dengan NIM 672024-075. Saya Alexander Kevin Setiawan dengan NIM 672024-018. Di sini kita langsung di code-nya. Di bagian import request digunakan untuk mengirim perintah HTTP POST ke perangkat Cisco, dan import JSON digunakan untuk mengubah data Python menjadi format JSON atau format yang diterima oleh NX API. Konfigurasi URL-nya dari DevNet, yaitu link DevNet-nya ini, serta username dan password-nya. Di bagian header-nya ini menentukan bahwa isi perintah adalah dalam format JSON. Di bagian DevSend NX API-nya ini ada CMD. CMD-nya itu tipe perintah default atau perintah Cisco NX OS yang akan dieksekusi, misalnya show IP, interface, atau brief. Dan CMD type perintah default untuk perintah mengecek, bisa juga untuk perintah konfigurasi. Dan di bagian output untuk format hasil default JSON-nya. Di bagian file load, data JSON yang dikirim ke NX API berisi versi API, tipe perintah itu tersendiri, dan format output. Perintahan POST mengirim file load ke URL dengan autentikasi dan mengabaikan verifikasi sertifikat HTTPS. Dan juga verify files untuk lingkungan uji coba. Pengembalian hasil mencoba mengubah respons menjadi data JSON jika gagal mengembalikan teks mentahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini pada bagian void terdapat perintah show PLAN brief. Perintah tersebut berguna untuk melihat daftar ringkas PLAN tanpa mengubah suatu apapun. Di bagian create, di sini terdapat perintah gabungan pada configure terminal, yaitu ada VLAN ID dan juga VLAN name. Lalu diubah menjadi mode CLI configuration, gunanya untuk mencatat ID dan nama baru ke dalam konfigurasi. Lalu ada update, isinya hampir mirip dengan create, namun di sini fokusnya pada perintah new name. Jadi ketika kita masukkan ID dan juga menginput nama, maka akan mengganti nama yang lama itu menjadi nama yang baru kita input. Lalu ada delete. Di fungsi ini ada kata kunci no VLAN dan VLAN ID. Nah, itu
berguna untuk menghapus data yang lama itu dari konfigurasi. Lalu ada di bagian show VLAN interface. Ketika kita memasukkan perintah tersebut, maka akan muncul kondisi apakah terhubung atau terputus. Oke, lanjut saya akan menjelaskan tentang di bagian dev main ini adalah fungsinya sebagai fungsi yang dimana ini adalah titik masuk utama dari program saat dijalankan. Setelah itu ada while and true, itu sebagai loop yang berisi loop yang dimana uh, program akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar. Setelah itu ada if choice 1, ada print beberapa print, lalu itu sebagai interface yang akan dikeluarkan oleh codingan atau satiran yang akan mengeluarkan itu. Setelah itu ada choice input option itu sebagai mana program akan menggunakan dan memasukkan angka yang dipilih oleh kita sebagai user dan akan kembali akan disalurkan kepada program selanjutnya, yaitu ada if, else, dan lain-lain. Lalu if choice itu fungsinya adalah sebagai pengguna kita harus tahu cara memanggil, itu dengan misalkan saat memilih satu dia akan memanggil fungsi read dia akan membaca read flag yang akan diasumsikan lalu akan didefinisikan di tempat lain dalam code ini dan akan menghasilkan yang diperoleh, kemudian akan dicetak ke layar oleh pengguna dengan indeks sama dengan 2. Setelah itu akan membuatnya lebih mudah dibaca. Setelah itu ada choice 2 yang ini adalah dimana pengguna yang akan memilih 2 akan meminta mereka akan mengirimkan nilai-nilai yang kemudian akan digunakan sebagai argumen untuk memanggil fungsi create flag yang akan membuat flag baru dengan ID dan nama yang diberikan. Setelah itu akan menghasilkan dari beberapa pesan keberhasilan atau kegagalan dicetak ke dalam layar. Setelah itu choice yang ketiga yang dimana itu saat user memilih 3 sebagai programnya mereka minta, dia akan menampilkan nilai-nilai yang akan kemudian digunakan sebagai argumen untuk memanggil fungsi update, sama seperti yang tadi, yang ini adalah update plan. Setelah itu sama seperti yang keempat choice yang keempat itu sama, dia akan mengirimkan nilai-nilai argumen untuk mendelete plan dan akan hasilnya mendelete plan tersebut. Setelah itu choice yang kelima atau yang akan memilih yang kelima itu show flag, itu akan mengirimkan nilai-nilai juga. Setelah itu dimana dia akan kemudian akan menampilkan hasil cetak layar dengan format yang sudah bisa dibaca. Dan opsi yang terakhir itu 0, dia akan memanggil nilai-nilai juga, lalu setelah itu dia akan keluar dengan tersendirinya. Yang terakhir itu ada else print, yang dimana dia akan menampilkan opsi tidak valid jika pilihan yang dikeluarkan itu tidak ada dalam pilihan tersebut. Setelah itu ada if name sama dengan main, itu adalah
idiom standar dalam Python, di mana code ini atau blok ini hanya akan dieksekusi jika script tersebut dijalankan secara langsung, bukan jika script diimport sebagai modul ke dalam script lain. Lalu ada request package yang dimana itu akan menonaktifkan peringatan terkait dengan penggunaan library URLib3 yang dimana ini akan sering digunakan untuk menonaktifkan peringatan terkait sertifikasi SSL yang akan tersambung ke server yang menggunakan sertifikasi self sign in. Lalu sebaliknya dia akan menonaktifkan peringatan SSL di lingkungan URL tersebut. Yang terakhir itu ada main, di mana main itu sebagai fungsi yang awal itu adalah menjalankan saat program itu dijalankan. Yang pertama saya akan create dulu, terserah mau apapun itu. Setelah itu nama, setelah selesai kita langsung ke dua, kita buat lagi. Oke, setelah itu kita langsung lihat di bagian diskonnya, kita send kembali. Oke. Oke, jadi saya bikin ulang kembali. Saya akan ke nomor seperti ini, namanya mungkin saya ganti dengan itu. Oke, kita langsung lihat ini apa masuk. Oke, sudah masuk di body. Setelah itu di body ada nanti juga di sini. Setelah itu kita akan update di bagian 3, opsi 3 akan update. Akan kita ganti nama menjadi Mento. Nah, itu kita tadi ganti nama jadi oke. Kita lihat apakah terganti. Kita simpan kembali. Oke, sudah terganti. 123 Semata, lalu 123 Julianto. Setelah itu kita akan ke menu delete, opsi keempat. Kita akan delete dengan ID seperti itu.
Oke, lanjut kita opsi 4, kita langsung hapus. Itu satu lagi nanti. Oke, kita lihat di bagian ini apakah mereka terhapus. Oke, untuk 3 tadi, 3 itu sudah terhapus dan sudah selesai. Lanjut kita lihat di bagian yang ke 5, yaitu administrasi. Setelah itu juga karena oke, selesai sudah. Sekarang apa? Nah, langsung muka. Yang namanya Kevin, tolong dong mukanya. Kenapa? Muka, tunjukin apa namanya? Aduh, kebesaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih misalkan bersalah kata maupun bicara, kami mohon maaf. Sekian dari presentasi codingan dari kami. Sekian, terima kasih.